Wih, udah rame aja nih. Halo, halo Naila, halo Raka, halo Halo Feo, Kak, halo Nau, halo, selamat datang. Hai Kak Indra, halo. Agak SS dulu bentar. Kata ya teman-teman ya, hai, udah lama nggak ketemu, betul juga ya. Kak Indra keberapa? Aduh, aku lagi nggak ngitung lagi, Nau. Aku nggak ngitung lagi. Halo. Aku nggak ngitung lagi keberapa. Berdosa banget gak sih kelas pertama nggak ngitung ya siapa yang pertama ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Welcome. Aku SS aja guys. Nah, ntar ya. Aku ke 15 Kak. Ke 15 ya. Kok agak deg-degan ngajar kelas SNBT ya ternyata ya. Nah, ntar guys. Terakhir ketemu pas Marves. Halo Dina, selamat datang. Oh benar juga ya Veo ya. Saya ketemu pas Marves. Dia ke 100 ada enggak ya? Nggak ada, jadi adanya yang ke 99 adanya ya. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian nih? Ini habis libur panjang, apakah kalian merasa kayak hari ini aku udah siap banget untuk belajar gitu ya? Atau gimana guys? Gimana hari ini udah pada siap belum? Gue sakit ya. Bega matematika aku masih libur sih Kak. Oh kalian masih libur ya? Oh kayaknya ada yang sekolah tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya, bener gak? Infeksi Aku telinga masuk aku ya. tanggal 8. Oh maksudnya tanggal 8. Ih, kok masuknya bukan hari Senin? Kayak aneh gak sih? Masuknya baru besok lah. Ini juga sama. Kok kalian gak masuk hari Senin sih? Biasanya kan semua hal itu dimulai sama hari Senin ya biasanya ya. Halo, selamat datang. Oke deh. Kalau gitu, aku tahu sih guys. Aku mau nanya-nanya dulu deh. Aku masuk ke Unpad. Amin. Telat kah lagi bahas apa ini? Belum telat dong. Kan baru dimulai nih. Asik. Itu backgroundnya agak flexing dikit ya Veo ya. Nah, kemarin tuh aku tahu guys, liburan kalian tuh pasti aktivitasnya pagi, siang, sore tuh sama ya, buat tidur ya. Nah, tapi supaya lebih seru kita bakal buat activity apa namanya? Activity liburan kalian nih. Dengan cara apa kita bakal main kayak gini nih. Nah, liburan kemarin aku kemana sih? Nah, kita bakal mulai dari bulan lahir. Contohnya nih, misalkan aku kan bulan lahirnya Oktober nih. Nah, berarti liburan kemarin aku dikedipin sama nomor handphone terakhir tuh aku berapa ya? Aku lupa lagi. Oh 6. Jadi aku liburan kemarin dikedipin Justin Bieber. Agak takut ya sebenarnya ini ya. Oke, now katanya nonton bioskop sama mantan. Move on now, move on ya. Move on. Ada lagi. Kacau ya dikasih bunga. Parah. Itu udah ada istilah baru gak sih? Parah ya. Ini ya parah. Kacau. Digombalin jadi Blackpink ya. Asik. Itu apa namanya? Itu nggak dikarang kan ininya. Nomor teleponnya supaya dapat jadi Blackpink ya. Dikasih bunga sama Taehyung, tapi maunya dikasih bunga sama... Oke, siap ya. Kenapa emang lebih nyata ya, lebih mungkin tergapai ya, Beo ya. No ya, sampai sekarang tervito-vito ya, bener juga ya. Aku nggak ngajar kelas 12, baru kali ini ngajar UTBK, tapi tahu berita ini tahu. Cepet juga ya kesebar ya, Beo ya. Mau pakai nomor pertama atau kedua atau sama ya. Makan malam sama pengagum rahasia. Siapa tuh? Apa pengagum rahasia ini ya? Tet. Bentar guys. Apalagi? Aku dapatnya nonton bioskop sama Taehyung BTS, dibeliin cilor sama Pak Jokowi. Asik tuh. Ini segudang cilornya segudang. Nonton bioskop sama mantan, tapi aku harus ya.
Oke deh, new me bersama itu. Oke, udah 19.00 guys. Kalau gitu kita bakal mulai. Aku dinner sama mantan. Kai juga ini harus move on ya, Kai ya. Gak boleh mantan-mantan. Oke deh guys. Asik rame ya ternyata ya. Aku main tidur di kasur sama guling kok nggak ada opsinya ya. Kangen Kak Handri tiba-tiba ya. Sabar. Kan nanti bakal ada kelas bareng Kandri juga ya. Nah, kalau gitu guys, yuk. Nyalain belnya dulu. Nah, kalau gitu Kak Indra mau terima kasih kalian udah selalu datang tepat waktu. Nah, kalau gitu Kak Indra mau ucapin selamat datang di... Bentar, aku lupa di mana musiknya. Nah, jadi selamat datang di kelas live Colin. Ini adalah kelas SNBT guys. Nah, welcome. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita sekaligus. Aku mungkin baru pertama kali di Colin ngajar kelas 12 dan juga langsung SNBT, langsung ketemu kalian. Kalau gitu kita bakal absen dulu nggak sih? Supaya seru nih. Nah, musiknya jangan itu. Nah, hadir. Di sini udah ada Alvin, udah ada Dina, udah ada Christian, udah ada Chelin, udah Citra, Dava, Eva, Erinko, ada Felicia, ada Isyana, ada Jihan, ada Kai, ada Lavindra, ada Aulia, ada Maria, ada Maulan, ada Melia, ada Fatir, ada Torik, ada Nada, kemudian ada Naila, ada Natasha, ada Nau, ada Raka, ada Nicholas, ada Raisya, ada Rifka, ada Teguh, ada Veo. Saya nggak ngajar kelas berapa? Aku biasanya ngajar kelas... Kok kamu nanya? kelas 10. Siapa Alpa? Saya izin ya. Oke deh guys. Nah seperti biasa, jadi kayaknya mau terima kasih banget kalian udah datang kelas hari ini. Nah jadi seperti biasa nanti kalau misalkan video sama suaranya kurang jelas, boleh banget bilang. Supaya kelasnya nyaman ya, nggak keganggu ya teman-teman ya. Nah kemudian panduan kelas live-nya mungkin sama kayak biasa aja. Mungkin kalian udah ada beberapa yang udah join Colin juga. Nah tapi yang belum, seperti biasa boleh banget dinyalain kameranya seperti Veo. Background flexing-nya juga nggak apa-apa. Nah gitu ya. Keren banget yang error. Tolong ya. Ini fakta ya guys. Kalian harus tahu itu ya berarti ya. Jangan sawan soal kelas 12 yang butuh penyemangat ini ya. Bener juga ya. Nah kemudian kalian boleh banget unmute tapi tetap sopan. Kemudian jangan lupa siapin alat tulis. Kemudian kalau masih bingung boleh ditanyain. Jangan takut guys. Soalnya kita nggak ngejar ya. Gue jangan lupa di-download PDF materinya. Kemudian nanti chatnya boleh dua arah. Boleh to everyone atau to Kak Indra ya. Nah oke deh guys. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka... Nah coba kalian lengkapin deh. Tak kenal maka... Nah tak dayang, tak aruh. Oke siap ya. Tak kayang, tak kenalan. Oke. Tak kenal maka tak tahu, tak makan banget ya. Tak urus. Tak kena, tak asing. Betul banget guys. Jadi tak kenal maka kita kenalan. Soalnya kalau langsung sayang takut tiba-tiba asing. Monitor. Aduh. Ini ada ya. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu. Kita mulai dari nama panggilan dulu. Nggak usah jauh-jauh, soalnya kalau kenalannya jauh-jauh terus akhirnya berujung asing juga untuk apa ya? Itu namanya. Oke. Kalau gitu kita kenalan dengan nama panggilan dulu. Nah, coba kalian sebutin nama panggilan kalian. Terus pakai calon maba jurusan impian. Nah, kemudian akhirnya hadir gitu ya. Nah, contohnya Kim Indra, calon maba teknik ghosting, hadir gitu ya. Coba. Ya, ayo, kita ambilin semua nih jurusan impian. Cetas ya tiba-tiba ya. Baru libur langsung ditampar fakta gini ya. Guys, langsung aja gas kan. Ini sih. Rifka calon maba. Rifka ya, tolong ya. Rifka kurang-kurangin adalah pokoknya. Oke. Now calon maba Universitas Negeri. Ayo Fakultas Teknik Agama hadir. Teknik Agama banget ya. Naila calon maba Ilmu Komunikasi hadir. Amin, teknik ghosting banget. Kalau kita belajar teknik ghosting, berarti kita juga tahu cara menghindari ghosting gitu kan. Nah, berarti itu pelajaran penting. Pero pelajaran. Ini kirim Kapito nggak? Pero kemudian Citra calon maba seni rupa. Ya Allah, aku tuh kalau dengar seni rupa tuh kayak langsung wow gitu ya, kayak
aku nggak bisa gambar, tapi kalau ngelihat karya-karya anak DKV itu kayak wah keren banget. Fatir calon bapak mahasiswa baru hadir. Calon bapak mahasiswa baru ya. Klin calon bapak kimia hadir udah diterima. Oh udah Klin. Wah keren banget. Aku tuh sumpah ya Klin ya. Aku lupa musik yang wow itu gimana. Yang di mana sih? Yang jujur lupa. Ya. Calon sastra mesin ya. Oke, siap. Cahya calon bapak psikologi hadir. Salsa ini gak sih? Apa kamu aku follow IG kamu gak sih? Siapa tahu nanti tiba-tiba kamu udah jadi psikologi tuh aku nggak perlu bayar ini lagi. Nggak perlu bayar psikolog lagi ya. Konsultasi sama Salsa gitu ya. Dapat calon bapak teknik sipil hadir. Kirim Kak, suka banget nih, suka banget ya. Pak Maulan, calon maba ahli gizi. Salsa calon maba akuntansi hadir. Tunggu calon maba teknik. Rere maba upizin, amin. Aku baru gambar lagi setelah 4 tahun. What? Kenapa? Oh banget ya Kak Ida calon maba fakultas hukum ya. Gak ada salahnya tuh fakultas itu tiba-tiba dihukum. Oke deh teman-teman. Oke deh, intinya salam kenal ya. Nanti kalau misalkan aku salah nyebut nama panggilan, kalian boleh banget bilang ke aku berarti ya. Oke deh. Kalau gitu kalian udah kenalan. Kalau gitu mungkin ada beberapa yang udah ketemu Kak Indra di Smartfest atau di kelas-kelas lainnya. Kalau gitu kita bakal kenalan dulu gitu ya. Nah, jadi tak kenal maka tak akan asing ya teman-teman ya. Jadi kita kenalan aja dulu. Tapi kita nggak bakal asing ya. Jadi kenalin nama Kak Indra. Tapi sebenarnya tuh aku berasal dari Korea Selatan, Korea Tenggara guys. Jadi sebenarnya tuh mukanya beda ya. Oh, emang beda. Aku tuh pikir kayak mirip gitu guys. Kayak aku menemukan kembaran aku selama ini. Oh beda ya, beda banget ya, Oke, gak apa, gak apa. Nah jadi sebenarnya itu aku tuh dari Korea Tenggara gitu ya. Dari singkatannya itu Korte. Nah jadi Korea. Nah jadi koreng ya. Oh koreng, bener. Koreng lebih wow gitu ya. Koreng lebih wow ya. Kena angin Indo ya. Gong banget ya. Mukanya dulu gini tapi kena angin Indo ya tiba-tiba ya. Parah banget, parah. Oke. Nah, jadi ini emang mirip banget, guys. Ada tuh yang bilang kayak aku tuh pernah ketemu orang kan kayak, "Hah, aku pernah lihat muka kamu di IG." Dia bilang gitu, guys. Terus aku bilang, "Yang mana IG-nya yang mana?" gitu ya. Tiba-tiba dia nunjukin IG ini. Oh, terus aku lihat emang agak mirip sih, emang yang kayak, "Oh, oke, nggak apa-apa." Oke, aku tinggalnya di Parepare BTW. Kalau itu di Sulsel ya teman-teman ya kalau kalian nggak tahu ya. Di Sulawesi Selatan gitu ya. Kotanya nggak terpencil kok guys, cuman nggak ada bioskop aja. Jadi jadi kalau aku mau nonton bioskop, aku harus jalan 3 jam dulu perjalanan darat kayak what? Udah provinsi. Pare-pare bukan sayur parah. Kalau pare aja sayur, kalau pare-pare kota ya. Nah, kemudian aku lahirnya 15 Oktober, nggak tahu 2000 berapa guys. Ini kayaknya 2015 deh aku lahirnya. Kayak aku sekarang umurnya kayak 11 tahun lah ya, 11 tahun ya benar-benar. Serius. Aku juga 15 Oktober, mantap ya. Aku sukanya main game. Jujur aku nggak matok game apa sih guys, tapi yang lagi aku mainin tuh apa ya? Mobile Legend, Roblox gitu-gitu aja. Habis itu kesukaan aku juga pernah, aku dulu suka makan gorengan 2, tapi ngakunya B aja padahal kangen banget. Oke, kalau gitu aku mau ucapin dulu selamat datang untuk kalian. Aku bakal play video untuk ucapan selamat datang di Collab ya berarti ya. Ih, nah videonya nggak ke play. intinya selamat datang guys, videonya nggak aku masukin ya. Nah jadi intinya di Collab tuh kita terbagi jadi beberapa bagian. Jadi ada tim yang di dalam kelas, ada tim di luar kelas. Jadi kalau kalian masih di luar kelas, kalian juga boleh nanya-nanya ya. Bukan Ajik before botak ya. Nah, jadi kalau di dalam kelas itu bakal ada Kak Indra dan juga teman-teman semua di dalam kelas. Nah, jadi nanti kalau kalian butuh sesuatu atau ada kendala juga boleh hubungin Kak Indra aja di kolom chat atau langsung unmute juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau di luar kelas kalian mau hubungin Kak Indra juga sebenarnya boleh, tapi mungkin Kak Indra bukan slow respon, cuman kan aku sibuk nih.
Karena aku sibuk gitu ya. Nah, jadi kalian boleh banget di luar kelas tuh hubungin kakak siaga ya. Siap sibuk ya. Nah, jadi kalian boleh hubungin kakak siaga karena kakak siaga tuh kayak doi, selalu ada untuk kalian dan siap membantu kalau ada kendala ya teman-teman ya. Sibuk apa ya? Nggak tahu juga. Sibuk apa ya? Nah, jadi kakak siaga bisa bantuin apa aja teman-teman, banyak. Jadi kakak siaga bisa bantuin saat kendala di aplikasi atau di website. Kemudian kalau kalian mau pindah jadwal, tapi karena ini kelas kelas tambahan, jadi nggak ada pindah jadwal ya. Nah, kemudian ada perpanjangan atau tambah paket atau kasih info kelas dan materi teman-teman. Nah, kemudian kalau tiba-tiba kakak siaga slow respon, itu bukan berarti kalian di ghosting sama kakak siaga ya. Enggak ya, guys. Tapi kalian lihat jam operasionalnya dulu. Jadi kalau kakak siaga tuh aktifnya di hari Senin sampai Jumat 11 sampai 20.00 WIB dan di Sabtu 8 sampai 15.00 WIB. Kalau di luar jam kerja ini mungkin jam operasional ini mungkin kakak siaga bakal slow respon, apalagi di hari Minggu. Karena kalau di hari Minggu kakak siaga semuanya lagi pedal. Oke, jadi kalian nggak boleh ganggu. Kalau gitu karena ini adalah kelas SNBT. Nah, jadi kayaknya bakal liatin apa sih yang bakal kita pelajarin di SNBT ini, teman-teman. Nah, jadi kita bakal ada 15 materi aja. Jadi dikit banget, cuman 15 terpada. Nah, jadi dikit banget, cuma ada 15. Nah, jadi kita bakal aja bener. Jadi kita bakal ketemu 15 pekan berarti ya. Kalian bakal bersama kembaran selama 15 pekan gitu ya. Nah, jadi kita pertama bakal belajar teori bilangan. Bakal ada part 2-nya gitu ya. Karena ini rame banget ya, bahkan teori bilangannya belum mulai langsung udah serame ini. Jadi kita ada lanjut part 2. Habis itu ada eksponensial, ada operasi bilangan dan seterusnya teman-teman. Kalian boleh baca atau boleh SS untuk disimpan gitu ya. Kalian mungkin butuh kayak hari ini belajar apa ya? Atau mungkin kayak kata kata Vero di kolom chat, aku biasanya belajar dulu sebelum masuk kelas. Nah, boleh tuh guys, boleh dicontoh ya. Misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi boleh kayak gitu ya. PK itu peka kak enggak. PK itu pengetahuan kuantitatif ya. Tiba-tiba ya. Oke deh, kalau gitu hari ini kita bakal belajar apa? Hari ini kita bakal belajar menyelesaikan masalah terkait bilangan yang habis dibagi bilangan tertentu, teman-teman. Jadi kita bakal belajar teori bilangan. Materi ini mungkin nanti kelihatannya lumayan simple, tapi ini banyak banget muncul di materi-materi SNBT, guys. Ini kayak langganan gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Kayak kalau misalkan SNBT itu adalah sebuah aplikasi, dia langganan banget gitu ya. Masa hidup aja udah banyak ya. Nah, jadi kita bakal buka dengan pertanyaan simple dulu deh. Nah, pertanyaan simpelnya apa? Pernah nggak sih kalian di ghosting? Bukan ini, bukan ini. Bukan ini, tapi aku serius deh nanya. Kalian pernah nggak sih? Sering ya, udah sering banget ya, sering ya. Sering ya, kasihan ya. Sabar ya, nggak apa-apa sebenarnya. Kayak kalau kalian di ghosting itu nggak apa-apa guys. Itu berarti mereka tuh udah menyanyiakan orang sebaik kalian. Nah, itu ekspektasi. Pasti ya. Oke deh, kalau gitu kita ke pertanyaan sesungguhnya, termasuk pemerintah. Salah putar jujur. Nah, jadi kalau gitu apa sih itu bilangan yang habis di ghost? Enggak. Apa itu bilangan yang habis dibagi, teman-teman? Kalian masih inget gak? Kalau aku bilang bilangan ini habis dibagi sesuatu. Jadi apa tuh guys maksudnya? Contohnya nih, misalkan aku bilang 4 habis dibagi 2 misalkan. Habis dibagi 2. Apa artinya guys? Kenapa tiba-tiba 4 ini dikatakan habis dibagi 2? Kasih simpan. Karena nggak Gak ada ada sisa. sisanya. Nah, betul Citra, betul kan gak ada sisanya Isyana, yang gak ada simal, hasilnya gak desimal, gak ada sisanya, betul banget Veo Isyana, Gina, betul banget guys, betul banget. Jadi kalau misalkan kita bayangin guys, ada 4 nih, misalkan nih, aku punya 4 mantan nggak gitu, misalnya punya 4 kue gitu kan. Nah, kemudian aku punya seorang teman gitu ya, bukan seorang, 2 orang teman. Nah, gitu ya. Nah, ini kan 4 bagi 2. Misalkan kue-kue aku ini aku bagi sama teman aku dua, masing-masing dapat 2 gitu ya. Oh, berarti ini dapat 2, ini dapat 2 gitu ya. Nah, berarti kue aku habis kan? Nah, berarti artinya kalau 4 kita bagi 2, ternyata itu habis, gak ada sisanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bilangan yang habis dibagi, teman-teman. Artinya apa?
Jadi bilangan yang habis dibagi dengan bilangan lain itu artinya dia tanpa sisa. Atau hasil bagi dari bilangan tersebut sama dengan bilangan bulat. Kata teman-teman tadi nggak desimal atau hasilnya bilangan bulat, itu betul banget guys. Jadi kalau bilangan habis dibagi itu sisanya bakal 0 di sini nih. Ini sisanya 0 atau dia tanpa sisa, gitu ya. Nah, kalau hasilnya itu akan sebuah bilangan bulat, tidak desimal, gitu kan? Lah 4 dong, soalnya kok aku nggak mau bagi kue gitu. Enggak gitu konsepnya ya. Nah, jadi itu guys, itu yang kita maksud sebagai bilangan yang habis dibagi, gitu kan? Nah, jadi ini bilangan yang habis dibagi ini sering banget muncul di SNBT. Katanya simple ya guys, kayak kita sisa membagi aja, kalau sisanya 0 berarti habis dibagi gitu kan. Nah, atau kalau hasilnya sebuah bilangan bulat, berarti oh iya benar, bilangan itu habis dibagi. Nah, coba kita ke contoh soalnya dulu deh. Nah, misal aku punya sebuah bilangan 24, itu kita bakal bagi sama 3. Kira-kira habis dibagi 3 nggak teman-teman? Coba deh. Habis nggak dibagi 3 menurut kalian? Habis nggak dibagi 3? Nailai, yes. Kalau Mas Anang gimana Mas Anang? Shana, yes. Oke, Rifka, yes. Aku sih maybe ya. Nggak ada. Di sini nggak ada maybe ya. Contoh soal asli bukan kayak ini kan. Kalau aku sih yes ya. Oke, Teguh juga yes, Ale juga yes. Oke, banyak yang yes ya berarti ya. Citra juga yes. Nah, aku sih yes kalau lanjut grand final ya. Mau lanjut grand final banget nih, langsung. Oke deh teman-teman. Nah, kayak kalau gitu. Berarti balik lagi ke pengertian sebelumnya guys. Kita kan mau bagi si 24 ini, kita bagi sama 3. Nah, 24 bagi 3 itu ada sisanya nggak teman-teman? Kalau 24 dibagi 3 ada nggak sisanya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kan kalau 24 bagi 3, nah gitu kan. Oh, kalian bayangin aja guys, apa sih namanya, kalian punya kayak tadi aja, misalkan kita mau bayangin aja dulu kan. Ya benar. Nah, berarti kalau misalkan kalian punya 24 kue gitu kan, sama kayak tadi 24 kue. Kemudian kalian punya teman-teman yang mau dibagiin kue gitu ya, 3 orang gitu ya. Masing-masing 3 orang ini, 3 teman ini dapat 3 kue gitu kan. Masing-masing dapat 3. Nah, kalian bagi aja 24 kue itu, kalian bagi sama 3 orang gitu ya. Berarti masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat berapa? Dapat berapa? 8 kue. 8. Betul Fatir. Berarti masing-masing bakal dapat 8 kue. Nah, jadi kue kalian yang 24 ini bakal habis. Coba deh kalian jumlahin. 8 tambah 8 itu bakal dapat 24 gitu ya. Nah, berarti di sini hasilnya ada 8 dan sisanya adalah 0 gitu kan. Nah, atau kalau kita pakai cara yang orang itu rakus banget ya. Daripada satu orang 24 kue lebih rakus lagi ya. Nah, kalau kalian mau pakai cara yang matematik banget gitu ya, kalian boleh pakai guys cara yang bersusun gitu kan. Ini 24 kita bagi 3. Nah, berarti kan perkalian 3 yang hasilnya 24. Itu berarti 8 gitu ya. Berarti 8 kali 3 itu 24. Nah, kita kurang, hasilnya adalah 0. Nah, jadi sama kayak pengertian tadi. Kalau misalkan sisanya adalah 0 gitu kan. Dan hasilnya adalah sebuah bilangan bulat. Nah, berarti ini benar guys. Artinya 24 itu habis dibagi 3. Gimana guys? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau aman? Saya kan dapat uang baru aku bagi ya. Aman. Paham, aman ya. Amansa ya. Bara yang paham Amanda ya. Amanda ya. Bronis Amanda ya. Apa namanya? Laki-laki dalam bahasa Inggris, sebuah lelaki dalam bahasa Inggris. Arman. Bang, gini, kok kalian nggak paham sih? Ini jokesnya garing, jadi kayak diulang lebih garing gitu. Sebuah pria dalam bahasa Inggris. Amen.
Oke, kalau gitu aku punya bilangan 25. Menurut kalian habis gak dibagi 3, teman-teman? Menurut kalian ya? Kalian lupain aja jokes tadi ya. Kayak kelihatan banget umurnya. Aku sih tidak ya. Aku tidak. Oke. Teguh Maria tidak. Teguh. Tuh, kamu teguh nggak nih pendirian kamu nih? Aku sih gila-gila. Belia juga. Nah, thank you teman-teman. Nah, betul banget ya. Nah, jadi sebenarnya logika tadi teman-teman boleh pakai banget. Kan tadi kita umpamain ada 24 kue gitu kan. Ada 24 kue yang mau kita bagi 3 gitu kan. Ke orang yang sama dengan jumlah yang sama gitu ya. Tadi yang pertama tadi kan. Nah, gitu. Nah, berarti kan logikanya tadi yang 24 ini masing-masing orang tuh dapat 8 kue kan teman-teman. Nah, berarti kalau ada 25, berarti kue ini ditambah 1. Nah, gitu kan. Berarti jadi 25. Nah, kalau kita mau bagi rata, kira-kira 1 ini boleh nggak dikasih sama 1 orang aja? Boleh nggak teman-teman? Nggak boleh kan? Nah, kalau ada yang dikasih 1, nanti ini jadi 9. Nah, nggak adil dong untuk orang kedua sama orang ketiga gitu kan. Kalau orang kedua dikasih juga nggak bakal adil sama orang kedua, orang pertama sama orang ketiga gitu kan. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi 1 ini ya udah dibiarin aja jadi sisa gitu kan. Bagi 3. Oh iya, bener juga ya. Nah, masing-masing kuenya yang 1 itu kita iris-iris 3 aja ya biar adil ya, betul juga. Nah, jadi 1 ini bakal jadi sisa. Atau kalau dalam matematika teman-teman, kalian boleh pakai ini aja. Jadi kan 25 bagi 3 gitu kan. Perkalian 3, ada nggak perkalian 3 yang hasilnya 25 teman-teman? Ada nggak? Nggak ada, tapi ada yang mendekati 25. Apa Itu tuh? Berapa tuh? 8 kali 3 kan 8. 24. Betul. Betul, Cilen. Now 8,3. Betul, 8 gitu kan. 8. Kemudian di sini berarti 8 kali 3 itu 24. Nah, kemudian kita kurang. Nah, jadi sisanya 1, teman-teman. Ini kan udah lebih besar, lebih kecil daripada 3 kan. Kalau dalam matematika ini sebenarnya udah nggak bisa dibagi, teman-teman. Nah, ini bakal jadi sisa. Nah, gitu kan. Gitu. Nah, berarti karena sisanya nggak 0, berarti betul banget, teman-teman. Ini tuh tidak habis dibagi 3. Dan hasilnya juga betul, Citra. Hasilnya adalah 8,3333333333333 gitu. Nah, berarti hasilnya juga nggak bulat kan? Nah, berarti ini bakal tidak habis dibagi 3. Nah, kayak gitu aja sebenarnya, guys. Kayak, kalian nggak pernah nggak sih belajar matematika segampang ini? Kayak, pulang nggak sih? Iya, aman gak sih guys? Atau ada pertanyaan dulu? Masa iya PK segampang ini? Iya, nggak bulat soalnya bukan angka 0 gitu. Masa iya PK segampang ini? Iya, gampang banget kan guys PK tuh. Ini kalau kalian nanti di UTBK ketemu PK langsung bilang, materi yang gampang ini, kayak gitu ya. Nah, tapi coba kita buat lebih menantang gitu kan guys. Nah, kan kita tuh harus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Kita meskipun ini materinya lumayan gampang, tapi kita harus berjaga-jaga, mungkin materinya bisa lebih gampang lagi gitu ya misalkan. Nah, misalkan aku punya sebuah bilangan. Ini aku naikin dikit guys. Tadi 24 habis itu 25 gitu kan. Nah, ini aku naikin dikit. Misalkan aku punya 5.211. Kira-kira habis gak dibagi 3? Coba. Dikit. Dikit ya. Oke, aku tidak, aku yes. Nah, ayo. Yes or yes ya. Nambah 2 digit. Bener kan? Cuma nambah 2 digit aja dikit. Agak sih yes. Agak sih yes, ada yang tidak. PO di tengah-tengah gitu ya. Oke, ada yang yes, ada yang tidak gitu ya. Oke, teman-teman, mantap. Thank you. Aku sih or ya. Oke, siap. Nah, menurut kalian teman-teman,
Kalau kita punya bilangan yang agak lebih besar daripada 25, kira-kira untuk mengetahui dia habis dibagi 3 tuh gimana caranya sih teman-teman? Apa kita pakai pembagian bersusun tadi? Apa gimana? Bakal lama nggak sih, Kak? Apa? Ya bakal lama, bener Bakal banget. Ditebak aja kan tahu ya. Ditebak aja ternyata ya. Oke. Nah, sebenarnya cara satu-satunya teman-teman untuk mengetahui ini, kalian harus bayangin kalau kalian punya 5.211 kue gitu ya. Kalian mau bagi ke tiga. Mau nggak? Mau nggak kalian bayangin kalian punya 5.211 kue, kalian bagi tiga gitu ya. Kalian mau bayangin nggak guys? Kayak kayak gini. Gumo ya, sebuah kabupaten itu dapat ya. Bener juga. Nah, cara ini nggak bakal efektif ya guys kalau kalian punya bilangan yang lumayan besar gitu ya, misalkan 5.211 kue, kalian mau bagi tiga, itu kalian harus mikir kayak kira-kira berapa ya satu orang dapat berapa kue kan. Nah, waktu pas ngerjain SNBT itu bentar doang guys, nggak lama kan ngerjainnya. Kalau lama sih boleh aja pakai cara ini kalau kalian mau kan. Atau kalau kalian mau pakai cara bersusun, betul banget kata Citra tadi, juga bakal lama. 5.211 itu kita bagi tiga. Ini juga bakal lama guys. Kalian harus mulai dari ada nggak ya perkalian 3 yang hasilnya 52. Nah, gitu mikir lagi kan. Habis itu kalian jumlahin dan seterusnya. Nah, padahal waktu SNBT itu cuma dikit kan. Satu soal tuh sekitar berapa detik doang kan berarti. Mulai dari nol betul. Nah, tapi sebenarnya ada cara yang bisa kalian gunakan. Nah, makanya ini kita sebut sebagai teori bilangan gitu ya. SPBU dong ya. Nah, makanya ini kita sebut sebagai teori bilangan. Dengan cara apa tuh Kak kalau boleh tahu? Nah, ternyata guys, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi tiga, itu ternyata adalah jumlah angka-angka pada bilangan itu habis dibagi tiga. Maksudnya gimana sih Kak? Nah, jadi kalian kan punya 5.211. Nah, kalian jumlahin aja teman-teman. Jumlahin aja. 5 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Nah, jadi jumlahin aja semua angkanya. Jadi 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1 berapa tuh? Hasil 9. solusi. 9. Nah, betul 9. 9 habis dibagi 3 nggak? Iya. Habis. Nah, ya udah. Berarti 5.211 itu berarti habis dibagi. 3. Nah, betul. Habis dibagi 3. Betul banget. Udah kayak gitu aja. Hah? 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 Kalau jutaan bisa guys. Ini bukan cara cepet. Ini emang teori bilangan. Ini emang ciri-ciri bilangan. Nah, jadi memang nama materinya itu adalah teori bilangan. Nah, jadi kalau ada sebuah bilangan, ini bukan cara cepat ya teman-teman ya. Ini emang secara ciri-ciri emang kayak gitu. Mau angka kalian berapa, mau jutaan, mau miliaran gitu ya. Kalau mau tahu bilangan itu habis dibagi 3 atau enggak, kalian jumlahin aja semua bilangannya. Ini. Kemudian kalian lihat hasil penjumlahannya itu berapa? Oh, 9. Kalian lihat aja. 9 itu habis dibagi 3 enggak? Oh, habis. Oh, berarti 5.211 ini habis kita bagi 3. Kasih contoh lagi deh, kasih contoh lagi. Cuman berlaku yang ketiga aja ya, Kak. Cuman berlaku di pembagian 3. Nah, terus pembagian yang lain gimana? Ada, sabar. Nah, contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Coba kalian kasih contoh deh. Coba kalian kasih contoh. Coba kalian kasih contoh. Agak banyak ya, Nao ya. Agak banyak ya. Agak banyak ya tiba-tiba ya. Gak tahu sih asal ketik ya. Kita coba 2, 3, 1, 5 gitu ya. Nah, nah berarti diapain dulu guys? Diapain dulu aja? Total. Ya betul, dijumlahin aja dulu. J2 tambah 3 tambah 1 tambah 5. Nah, berapa semuanya? 11. 11. 11 habis dibagi 3 nggak? Enggak. Enggak. Enggak, Berarti masih ada sisa. 2.315 itu habis dibagi 3 atau tidak? Tidak. 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 Tidak habis dibagi 3. Coba kalian pakai kalkulator deh. Bener nggak? Nah, Nama Kak Indra mah udah pasti benar. udah pasti valid ya. Udah pasti valid ya. Otak saya udah keluar kalkulator ya. Nah, jadi dia kalau nggak tahu ya, nggak taunya di keco ya, nggak dong.
Nah, jadi ini karena 11 nggak habis dibagi 3, maka 2315 juga tidak bakal habis dibagi 3, teman-teman. Kayak gitu. Aman nggak? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Aman, aman, aman? Man, soal SEO itu aslinya gampang kalau tahu cepet-cepetnya kakak. Betul. Hitungannya bukan trik cepat sih. Ini emang kalau dalam matematika itu memang disebut sebagai teori bilangan, guys. Jadi namanya teori bilangan. Jadi bukan cara cepat. Gampang kalau panitia yang kerjain, betul juga. Nah, jadi apakah cuman ada angka 3 kak? Atau pembagian 3 aja? Jawabannya enggak, guys. Ada banyak nih. Jadi kalian boleh lihat dulu nih. Jadi ada ciri-ciri untuk yang habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 5, habis dibagi 6, habis dibagi 7, 8, 9, 10, dan 11. Terus gimana kak kalau yang lain? Yang biasanya keluar di SNBT itu cuma sampai pembagian 11 aja, guys. Itu paling 11 juga jarang sih. Biasanya 4, 5, 6, 9, 7 gitu-gitu aja sih biasanya, guys. 11 tuh jarang, 11 ke atas tuh jarang, 10 ke atas apalagi. 10 tuh hitungannya gampang. Kalian coba lihat-lihat dulu, ada nggak ciri-ciri yang menurut kalian, aku nggak paham kak maksudnya gimana? Nah, boleh ya, aku bakal jelasin. Kata Torik, aku udah mau soal polling. Kata Nau, aku juga mau soal polling. Oh, oke. Ini polling ya teman-teman ya. Kata Alia, kok banyak banget, aku udah mau polling aja. Oh iya toh. Batas usia. Ya ampun, gimana-mana kena ya. Boleh jelasin yang mana tuh? Nanti sebenarnya kita bakal jelasin sambil ngerjain soal sih teman-teman. Kalau aku mau jelasin dari 4 sampai 11, itu bakal panjang sih, tapi aku bakal coba jelasin aja. Jadi kayak gini guys. Kalau habis dibagi 4, 2 digit terakhir habis dibagi 4. Jadi ini tuh nggak dijumlahin teman-teman, tapi ini tuh dilihat aja digit terakhirnya. Contoh nih, 6.132. Nah, kalau teman-teman mau tahu dia habis dibagi 4 atau tidak, teman-teman bisa lihat aja digit terakhirnya. Oh, digit terakhirnya 32. Gitu ya. 2 digit terakhir ya. Ingat ya. Ini, 2 digit terakhir. Nah, 2 digit terakhirnya kan 32. Oh, karena 32 habis dibagi 4, maka 6.132 ini juga habis dibagi 4. Gitu ya. Nah, kalau 5, ini udah jelas ya teman-teman. Mungkin kalian juga udah sering dengar ini. Kalau 5 tuh intinya 5 tuh gampang juga guys. Maksudnya lumayan simple lah, bukan gampang ya. Lumayan simple. Jadi kalau angka terakhirnya adalah 0 dengan 5, itu udah pasti dia bakal habis dibagi 5, pasti. Nah, kemudian kalau di pembagian 6, bilangannya tuh genap dan habis dibagi 3. Nah, kayak gitu. Jadi maksudnya gimana? Kayak gini guys. Nah, dia tuh adalah sebuah bilangan genap. Jadi dia tuh harus bilangan genap di sini. Jadi kalian ingat gak gimana cara kita mengetahui bilangan itu genap atau ganjil? Kalau bilangannya banyak, misalkan kayak 1125 gitu ya. Nah, gimana? Kalau aku mau tahu bilangan itu. Iya, benar. Sisa lihat aja angka belakangnya, teman-teman. Jadi kalau angkanya ada banyak gitu ya, misalkan kayak 1.542.800 atau ini nih, misalkan ada 19.500 ya, 522.432 gitu kan. Nah, jadi kalau ada 19.052.240, aku nggak bilang ya, aku nggak kesana ya. Nah, jadi kalian tuh nggak usah ngelihat yang lain. Kalau untuk menentukan dia ganjil atau genap, itu lihat aja angka terakhir, guys. Digit terakhir. Kalau digit terakhirnya adalah ganjil, maka seluruh bilangannya adalah ganjil. Tapi, kalau kalian ketemu misalkan 19.052.242, kalau digit terakhirnya adalah genap, nah maka seluruh bilangannya adalah genap. Kayak gitu kan, guys. Kemarin kalau kita menentuin ganjil atau genap gitu kan.
Harga bit ya, tiba-tiba ya. Nah, berarti kalau gitu pembagian 6 maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah kalau bilangan itu genap dan habis dibagi 3, itu berarti dia juga habis dibagi 6. Kalau ditekinnya ganjil, ganjil. Nah, ini banyak pertanyaan yang 7 ya. Nah, tapi ada tadi. Oh, aku ngerti. Yang habis dibagi 7 tapi susah ngejelasinnya, kita serahkan sama kita. Nah, selisih antara bilangan awal tanpa angka terakhir dan 2 kali angka terakhir habis dibagi 7. Nah, ini agak kelihatannya agak membingungkan kan guys sebenarnya. Kayak, maksudnya gimana sih? Nah, coba kalian jelasin yang ini guys. Ada nggak yang paham dengan pembagian 7 ini? Coba deh, coba. Ada nggak yang mau bantu jelasin? Nah, ini nih. Nah, kalau pembagian 8 sabar. Nah, jadi selisih antara bilangan awal. Nah, selisih antara bilangan awal tanpa angka terakhir dan 2 kali. Nah, jadi sebenarnya ini salah guys. Ini penulisannya salah ya. Ini siapa yang buat slide-nya sebenarnya? Siapa ngaku-ngaku? Guys, kalian ada nggak yang kepikiran ini? Gimana? Ini gimana guys? Kalian tahu nggak? Tanpa dapat dimengerti silakan coba kembali kayaknya yang 7 3 angka awal itu dikurang sama 2 apa? Tanpa angka 2 terakhir. kali angka terakhir. Harusnya selisih 3 bilangan angka dengan 2 angka terakhir. Oh, aku paham. Gimana tuh Rifka? Coba. Gimana tuh? Ada nggak yang mau jelasin dulu sebelum aku? Coba kalian pikirin dulu nih. Jadi mungkin 3 angka awal Hmm? sih 5, 2, 3. Nah, terus dikurangi 6 Mm-mm. kali 2. Jadi 6 kali Ah, 2, 12. Dikurangi 5, 2, 3 gitu mungkin ya. betul, guys. Betul banget. Thank you, Citra. Thank you banget, guys. Nah, jadi betul banget ya, teman-teman ya. Jadi, Sunda. Nah, jadi saya kayak gini, guys. Mana sih? Nah, kayak gini. Kita coba di angka yang lebih kecil dulu aja, guys, sebenarnya. Lebih kecil dulu ya, supaya kalian paham. Temennya. Nah, jadi kalau misalkan aku punya sebuah angka kayak gini nih, misalkan 497, kita angka kecil dulu aja. Nah, kalian paham nggak guys? Maksudnya kayak selisih antara bilangan awal tanpa angka terakhir, teman-teman. Nah, gitu. Kalian paham nggak? Ya itulah pokoknya. Jadi ambil 49-nya aja, 7-nya nggak ambil. Nah, bener. 49 habis itu dikurang sama 2 kali 2 7. kali 7. betul 2 kali 7. Jadinya 49 dikurang 14. 14. Jadinya berapa? 35. 35. Betul. Kayak gitu. Jadi kayak gitu aja sebenarnya guys. Contohnya ini ya benar kayak gitu. Nah, benar. Jadi ini nah kayak gini guys. Kayak gini. Nah, kenapa akhirnya ini kenapa 2 step dipisahkan? Enggak guys, itu enggak dipisahkan sebenarnya. Kenapa ini ada 2 step? Jadi kan kita awalnya punya 5.236 gitu kan. 236. Kita ambil apanya dulu? Depannya kita ambil 5, 2, 3. 5, 2, 3. tuh. 523 kita ambil nih 523-nya dulu gitu kan. Nah, habis itu kita kurang sama 2 kali angka terakhirnya. Angka terakhirnya berapa? 6. 6. Jadi kita ambil 6 nih. Nah, jadi ini 2 kali 6. Nah, berarti kan dapatnya ini 523 dikurang 12 kan teman-teman? Gitu kan? Berapa? 523 dikurang 12 kan benar. Hasilnya adalah 511. Nah, kalau aku nanya, 511 ini habis gak dibagi 7? Kalian langsung bisa jawab gak kalau masih gede kayak gini? Enggak. Belum tahu. Enggak. Nah, makanya di sini itu dilakuin satu step lagi teman-teman. Apakah boleh? Boleh guys, lakuin lagi satu step. Kalau masih gede banget kayak gini nih, 511, lakuin lagi satu step. 51 dikurang sama 2 kali 1.
Nah, jadinya 51 dikurang 2. Oh, ternyata 49. Nah, ternyata 49 habis dibagi 7. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa ini kelihatannya membingungkan? Ini sebenarnya ada 2 step, teman-teman. Kayak gitu. Jelas gak? Aman. Biasa kalau ketemu soal betul. Kalau ketemu soal langsung paham. Aman, teman-teman. Ada lagi yang mau dijelasin? Perkalian berapa nih? Pembagian berapa nih? Nah, jadi intinya kalian ingat aja selisih antara bilangan awal tanpa angka terakhir kurang sama 2 kali angka terakhirnya, guys. Oke, aman ya. Ya itulah, adalah pokoknya apa sih namanya? Kalau angka terakhir tuh apa namanya? Habis dibagi 8 tuh sebenarnya sama kayak habis dibagi 4. Nah, tapi kita ambil 3 digit terakhirnya, guys, teman-teman. Tapi kalau gimana kalau misalkan dia tidak ada di 3 digit terakhir, Kak? Misalnya kayak gitu kan. Nah, berarti kalian harus manual, guys. Soalnya kayak gitu harus. Soalnya kalau bagi 8 tuh seperti itu. Kalau bagi 9 sebenarnya sama kayak apa sih namanya? Sama kayak 3. Jadi jumlah angka pada bilangannya habis dibagi 9. Jadi jumlahin aja. Gampang ternyata, alhamdulillah betul. Kalau habis dibagi 10 tuh gampang ya, guys. Intinya kalau angka terakhirnya 0 pasti habis dibagi 10. Kalau bagi 11 sih jarang sih, guys. Jarang banget. Asal ke sport. Amin. Oke deh, kalau gitu kita coba. Nggak ada, Torik. Jadi itu yang 7 emang agak sedikit anomali ya. Oke deh, kalau gitu kita coba soal pertama aja dulu, guys. Kalian coba ngerjain soal aja di sini. Kenapa ya anomali selalu 7? Gak tahu. Soal pertama, guys. Ini angkanya aku naikin dikit lagi gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak naikinnya. Silakan teman-teman. Betul, nambah 1 digit aja. Oke. 2 menit dari sekarang silakan. Nambah 1 digit aja, dikit aja. Semangat, guys. Soal pertama nih. Naik tadi kita udah bahas tentang 5.000 sekian kan. Nah, sekarang naik 1 digit aja. Nggak jauh-jauh kok. Aman. Kayak tambokyun banget ya. Kayak soal UTBK tuh kayak jenis kayak gini, guys. Ya kelihatannya itu kayak sulit ya, kayak what? Ini beberapa detik harus diselesaikan kayak gini. Sedikit aja ya, guys, jangan banyak-banyak ya. Ambilnya satu magic comb ya gitu ya. Nasinya dikit aja, guys. Jangan banyak-banyak. Tiba-tiba dari 1 magic comb habis. Nggak apa-apa, Veo. Emang kita tuh harus menyerahkan pada Tuhan kalau masa depan ya. Ada yang butuh ketambahan nggak, teman-teman? Aku Boleh. Berapa ya? 1 menit boleh. Karena aku baik hati, rajin menabung, tidak sombong ya. Terpiring aja. Dengan ilham aku akan menebak jawaban yang Z ya. Butuhnya uang, Kak. Butuhnya uang ya. Ilmu hitam ya. Takut banget tuh tiba-tiba ilmu hitam. Kan baik hati dan tidak sombong tadi. Enggak. Aku tiba-tiba lupa kalau masalah uang.
Beo tiba-tiba kayak, hah? Apa? Kamu tadi bilang apa? Aku nggak ingat tiba-tiba. Oh gitu ya, iya gitu. Jadi kayak orang tuh terkadang apa namanya baik banget nih, tapi tiba-tiba kalau masalah uang tiba-tiba berubah. Tiba-tiba curhat ya. Oke deh guys, kita coba polling. Polling kali ini gondrong, ada angkanya. Kalau nggak nyampe ya. Oke deh. Silakan teman-teman. Kira-kira jawabannya ABCD. Jangan lupa ya, ya. Bisa aja saldo ATM nggak sih angka ini ya. saldo ATM puluhan ribu ya, lumayan sih sebenarnya. Jadi kayak saldo ATM tuh F kamu ya. Oke, ada 47 dari 59 yang udah jawab teman-teman. Boleh dipilih-pilih dulu aja, dicoba aja dulu. Bayangin kalian lagi UTBK dan aku adalah pengawasnya. Lumayan ya. Oke, kalau gitu 5 orang lagi. 5 orang lagi kalau kita aku hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1 ya. Bisik-bisik aja jawabannya apa ya. Bisik-bisik ya. Ayo deh teman-teman, kalau gitu kita lihat hasilnya. Nah, kalian bisa lihat. Di sini paling banyak di mana itu ya? Oh itu C. Aku jadi lupa. 25% di C. Nah di D-nya ada 55%. Thank you teman-teman sekalian. Bukannya takut pas ngajar, tapi malah nahan ketawa aku ya. Oke deh teman-teman. Nah curiga salah hitung. Nah coba deh. Nah kalau kalian ketemu bentuk soal-soal seperti nanti di SNBT teman-teman, kira-kira kalian ngerjainnya gimana? Kalian kalau ketemu soal kayak gini, ngerjainnya pertama kali gimana dulu? Kalian satu-satu tah? Kak bener saya nggak apa-apa, dihitung. Kalian kayak gimana Kayaknya guys? nggak satu-satu deh. Nggak satu-satu, Kalau jadi yang gimana tuh? SNBT. Mungkin aku lihat dari angka belakangnya juga. Kayaknya kayak ini Bener. nama. Mungkin ada kemungkinan gitu. Nah, betul banget. Betul banget Citra. Nah, saat kita mengerjakan soal SNBT teman-teman, selain kita bisa paham konsepnya gimana, kita juga harus tahu cara ngerjain soal secara efektif teman-teman. Nah, yang mana lebih efektif? Kan tadi sifat kalau dia habis dibagi 3 itu harus diapain teman-teman? Kalau habis dibagi 3 harus diapain dulu? Jumlahin angka-angkanya. Jumlahin dulu kan? Dia harus dijumlahin semua, harus dijumlahkan gitu kan? Harus dijumlah gitu kan? Harus dijumlah. Sedangkan kalau kita mau tahu dia habis dibagi 4, itu diapain? Dia 2 Ngecek digit 2 terakhir. Dua Ya, digit. Dua Di digit. belakang. digit terakhir, betul Veo, betul kalian, betul Citra. Nah, menurut kalian yang mana lebih efektif? Menjumlahkan semua angkanya dulu atau melihat 2 digit terakhir? Lihat 2 digit terakhir. terakhir. 2 digit terakhir. Terakhir. 2 digit terakhir, betul banget guys. Jadi di sini juga terkadang kita tuh kalau di SNBT teman-teman, selain bisa paham konsepnya dengan baik, kita juga harus lebih bisa berpikir kayak gimana cara ngerjain soalnya lebih lebih gampang terlebih dahulu gitu kan. Oh berarti kita lihat dulu bilangan yang tidak habis dibagi 4. Oh berarti kita lebih gampang ngelihat 2 digit terakhir dulu teman-teman. Oh ini 24, 12, 96, 65, sama 74 gitu kan. Oh 24 habis gak dibagi 3 teman-teman? Habis gak dibagi 4? Habis. Habis, betul. Jadi 24 ini itu habis dibagi 4 kan? Habis dibagi 4. Dibagi 4. Gitu kan? 12 habis dibagi 4 gak? Habis. Habis. Betul. Dia habis dibagi 4. Dibagi 4. Nah, 96 habis dibagi 4? Habis. Habis, betul. Ini habis dibagi 4 juga. Habis dibagi 4. Dibagi 4. Nah, 65 habis dibagi 4? Enggak. Ya, berarti dia tidak habis dibagi 4. Tidak apa? Tidak habis dibagi 4. Tidak habis dibagi 4. Dibagi 4. Nah, 74 habis dibagi 4? Habis. Habis.
Jadi jawabannya Depok. D. 78 langsung dapat D, teman-teman. 165 Dep. Ya. Kalau kalian tadi mulainya dari dibagi 3, kalian jumlahin semua dulu, gitu kan? Ini aku kasih simulasi kalau kalian mulai ngerjainnya dari habis dibagi 3 dulu, gitu kan? Kalau habis dibagi 3, teman-teman, apa namanya? A itu habis dibagi 3, gitu kan? C juga habis dibagi 3, D juga habis dibagi 3. Jadi kalian masih punya 3 opsi. Nah, tapi kalian udah ngerjainnya dibagi 3 gitu kan? Udah jauh ngerjainnya. Nah, jadi kalian punya 3 opsi dulu, habis itu ngelihat lagi yang habis dibagi 4 yang mana. Nah, ternyata kalau kita ngelihatnya dari belakang, yang lihat tidak habis dibagi 4, ternyata kita bisa langsung dapat D. Nah, tapi coba kita buktiin, teman-teman. Yang D ini bener gak habis dibagi 3? Nah, berarti kan kita punya 78.165. Nah, jadi kita apain dulu untuk tahu dia habis dibagi 3? Jumlahin angka-angkanya. Betul, dijumlahin. Jadi 7 tambah 8 tambah 1 tambah 6 tambah 5. Jadi dapatnya berapa? Total ya? 27. Betul. 27. 27 habis dibagi 3? Habis. Habis. Berarti memenuhi ya, teman-teman ya. Sesuai yang diinginkan, berarti dia habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Dibagi 3. Oh, udah deh, memenuhi semua. Jadi sebenarnya kalau kalian tuh nggak perlu buktiin. Kalau di UTBK nggak perlu buktiin, guys. Kalau kalian udah yakin, cuma deh, udah. Oke. Nah, karena waktu kalian kan singkat ya, ini nggak perlu dibuktiin. Sebenarnya pasti jawabannya udah benar. Nah, berarti memenuhi ya. Habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Gimana guys? Ada pertanyaan dulu nggak? Survei membuktikan ya. Aman. Ada pertanyaan dulu? Aman. Ada yang nanya, terus gimana kan cara aku ngetahuin cara ngerjainnya yang cepet? Nah, sebenarnya itu harus lebih banyak latihan, teman-teman. Jadi kayak kalau lebih banyak latihan tuh kayak kita tiba-tiba punya indera ke 7 gitu ya, tiba-tiba ya. Cepet banget, bentar lagi jam 8, betul juga ya. Cepet banget sih. Padahal aku masih punya soal tau. Apa pagi udah ke 100 kak. UTBK kantongin kan. Keluar. Wah, gitu. Oke, nah aku sebenarnya punya satu soal lagi teman-teman. Nah, soal nomor 2. Ada bilangan 4 angka gitu ya. A094 kurang dari 6 juta. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka nilai A-nya, ampun soalnya gampang banget kata Rifka. Oh, oke. Kalau gitu yuk. Teman-teman berapa menit ini ya? Ada aku bilang gitu ya. Yuk 3 menit dari sekarang silahkan teman-teman. Itu apa ya? Ini apa ini sebenarnya? Ini apa ya sebenarnya? Pasti teman-teman sebenarnya nggak tahu juga aku ya sebenarnya. Anomali ini ini apa ya tiba-tiba ya? Bertanya dengan nada menjawab dengan nada dering. Oh katanya, kata Torik ini nggak usah waktu tambahan. Oke, ini nggak akan ada waktu tambahan ya teman-teman. Nanti kita langsung jawab soal ini A, B, C, D sama E. Segitu. Jadi kita bakal bahas. Simulasi SNBT nggak sih? Harusnya aku ngasihnya 45 detik harusnya. 45 detik harusnya ya. Bentar. Umur balita ya. Umur balita nggak sih? Balita itu bayi di bawah parah.
Berarti ada yang tereliminasi ya. Oh, tereliminasi. Yang sampai 3 tahun. Memang Balita 4 tahun juga ya? Aku tanya ke kakak ya sekarang. Ditandain ya Meo ya. Takut banget ya. Aku tiba-tiba di Smartwatch, aku tiba-tiba di SMP ya. Kabur aku. Nah, ini biasanya masuk materi PK ya, Pak. Ini masuknya PK, maksudnya pengetahuan kuantitatif. Biasanya soal-soal ini tuh di awal-awal guys. Tapi beda sih, kan soalnya diacak ya. Tapi dulu waktu aku sekolah, waktu aku ujian tuh pakai kertas kan. Biasanya soal-soal pertama, Kak Vito ngajar kelas berapa? Kak Vito ngajar ini kelas 13. Ayo deh, kalau gitu langsung guys, kita soal nomor 2 silahkan. Ini simple kok guys. Kalian bisa milih 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ini angka aja, kalian angka favoritnya 1, 2, 3, 4, atau 5. Kalian bisa nyontek Kak, pakai aku 5 ya. Gak tau ya. SNBT, bukan SNBT itu namanya apa namanya? Oh, SBN. Itu pakai kertas. Itu dulu kalau waktunya udah mau habis, ini kayak bulatnya itu effort banget guys. Bulat gitu. Terus kayak gak bisa menjawab salah, soalnya kalau salah -1 kayak what? Kayak kita udah berusaha, kalau salah dikasih minus, jahat banget gak sih? 4 orang lagi. Kalau gitu aku bakal hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Thank you teman-teman. Ih, pada ngeluh, tapi tiba-tiba jawabannya ngumpul semua di C. Oke, siap. Emang kita tuh harus merendah dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk meroket ya. Oke, siap. Ayo kalau gitu C for soal benar ya. Emang iya. Oh iya, C selalu benar. Aku gak tahu juga sih. Nah, kalau gitu teman-teman, eh coba kalian kasih tahu deh. Cara ngerjain soal ini tuh gimana sih caranya? Kak, C. Oke, Jason siap. Oh, oke, nggak apa-apa. Maaf, nggak apa-apa, aman. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini teman-teman, jadi kalian punya sebuah angka gitu kan? Kan kalian punya dikasih sebuah angka A094. Nah, kalian disuruh mencari nih nilai A-nya berapa sih gitu kan? Nilai A-nya berapa sih? Nah, kalian lihat nih, ternyata A itu kurang dari 6.000 teman-teman. Nah, berarti kalau A kurang dari 6.000, berarti nilai A yang mungkin itu ada angka berapa aja guys? Kalau A-nya kurang dari 6.000, ada apa aja angkanya? 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Jadi ada angkanya itu yang mungkin. Itu cuma angka 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 6, 7, 8, 9 nggak boleh guys? Udah lebih. Udah lebih. Udah lebih. Betul banget. Betul kan? Betul Citra. Jadi kalau aku pakai 6 misalkan guys. Jadi kan 6.094 gitu kan. Oh udah lebih dari 6.000 nih. Apalagi kalau pakai 7. Jadinya 7.094. Oh lebih. Nah berarti A yang mungkin itu cuma 1. Karena nanti bakal jadinya 1.094. Itu masih kurang dari 6.000. Dan seterusnya. Sampai 5. 5.094 juga masih kurang dari 6.000. Gitu kan. Kemudian dia bilang, jika bilangan tersebut dibagi 3, itu sisanya 1. Nah, maka A-nya berapa? Nah, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, guys, dia bilang dibagi 3, nah bersisa 1, gitu kan. Gimana cara ngerjainnya, guys? Menurut kalian? Gimana? Gimana nih cara ngerjainnya? Nah, menurut kalian, tadi di teori bilangan, ada nggak sifat yang bilangan dibagi 3, sisanya 1? Ada nggak sifatnya, guys? Ada nggak sifatnya? Bilangan yang dibagi 3, sisanya 1. Kita ada sifat itu nggak, teman-teman?
Kita ada sifat itu gak? Gak ada kan? Yang ada cuman sifat bilangan yang habis dibagi 3. Oh, berarti kita bisa berangkat dari situ dulu, teman-teman. Nah, berarti kan kalau A ditambah 0 ditambah 9 ditambah 4, ini ternyata kalau kita jumlahin, kita kan belum tahu ya. Intinya tuh dia adalah sisanya bakal 1 gitu kan. Kalau dibagi 3 sisanya 1, intinya kayak gitu. Nah, sekarang kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, kalian hilangin aja dulu nolnya, teman-teman. Hapus aja nolnya. Nah, kita ambil 3 angka belakang aja. 0 tambah 9 tambah 4. Itu berapa, teman-teman? Berapa itu? 13. Berapa? 13. 13. 13 habis gak dibagi 3? Enggak, sisa 1. Enggak. Sisa 1 kan? Nah, berarti supaya dia habis dibagi 3, kita apain dulu? Supaya habis dibagi 3, berarti Ditambah angka 2. ditambah angka 2. Kalau kita berpikirnya yang lebih dekat, kan kalau ditambah angka 2 Dikurangi tuh 1. betul. Sebenarnya boleh ditambah 2, boleh. Tapi mana yang lebih dekat? Ditambah 2 apa dikurang 1 yang lebih dekat? Dikurang 1 kan? Nah, berarti kalau gitu aku bisa A094, aku kurang sama 1. Oh, jadinya A093. Nah, jadi inilah yang kita bakal gunain untuk mencari nilai A, teman-teman. Nah, kok pakai itu, Kak? Karena ini kita bisa tahu sifatnya, gitu kan? Nah, berarti kita bakal coba satu persatu, teman-teman. Nilai A yang mungkin. Kita kan punya nilai A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Pakai aja semuanya, guys. Kalau A-nya 1, berarti jadinya adalah 1 ditambah 0 tambah 9 tambah 3. Kita cari bilangan yang habis dibagi 3 dulu. Nah, ini berarti jadinya 14, gitu kan? Berapa ini? 13. 13. Benar, habis gak dibagi 3? Pawai. Habis gak dibagi 3? Enggak. Enggak. Kemudian dicoba lagi. 2 tambah 0 tambah 9 tambah 3. Berarti berapa? 14. 14. Habis dibagi 3? Enggak. Enggak. Nah, kemudian enggak apa iya? Enggak kan? 3 tambah 0 tambah 9 tambah 3. Jadinya berapa? 15. 15. Habis dibagi 3? Iya. Habis. Iya. Habis, Kak. Nah, kemudian 4 tambah 0 tambah 9 tambah 3 berapa? 16. 16. Habis dibagi 3? Tidak. Tidak. Kemudian 5 tambah 0 tambah 9 tambah 3 habis dibagi 3? Tidak Enggak, juga. Tidak. Nah, berarti yang habis dibagi 3 itu kalau angkanya adalah 3. Nah, berarti bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah 3093 gitu kan, teman-teman? Nah, kalau 3093 ini habis dibagi 3, kalau kita maunya habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 3 tapi bersisa 1, berarti ini sisa diapain? Tinggal tambah 1. Betul. Kayak logika tadi, guys. Kalau kalian punya kue 3093, kalian udah bagi ke 3 orang, itu 15-15 semua gitu kan. 15-15 semua nih, misalkan. Ini berapa sih hasilnya? Pokoknya itulah ya, berapa pembagiannya. Kalian bagi ke 3 orang, semuanya udah dibagi rata. Kemudian ketambahan 1 kue. Nah, 1 kue ini kan gak bisa dikasih ke orang. Oh, dia berarti jadi sisa. Nah, berarti dia sisa 1 menjadi ini deh. Berarti angka depannya masih sama, cuman tambahan 1 aja. Jadinya A-nya adalah 3. Berarti jawabannya tepat adalah yang C. Tadi 94 jadi Kak Nadia sisa. Betul. Karena kita kurang sama sisanya supaya dia bisa habis dibagi 3 dulu. Kayak gitu. Aman gak? Atau ada pertanyaan dulu, teman-teman? Cinta yang benar loh. Aku sebenarnya ada game sih hari ini, cuman kayak 4 menit. Lebih 4 menit ya. Jadi kita bakal main game minggu depan lah. Oke deh, kalau gini itu aja, teman-teman. Tenang aja, kita masih ada minggu depan. Ya. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan. Masih ada part 2. Jadi kalau kalian masih mau nanya-nanya boleh banget. Kita bakal ketemu di hari Senin 12 Januari di jam 19.00. Kalau gitu sampai jumpa, teman-teman. Kalau gitu kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye semuanya, guys. Thank you, teman-teman. Makasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Makasih, guys. Indra. Bye. Makasih, Kak.